Sekarang kebaikan. Rumus pertama kebaikan itu simpel. Jangan buang-buang waktu memperdebatkan apa itu orang baik. Jadilah orang baik, simpel. Nggak usah terlalu banyak diskusi untuk membahas orang soleh itu kayak gimana ya Pak. Pokoknya jadilah orang soleh. Nggak usah terlalu banyak debat kalau untuk ini. Kita memang sering terlalu banyak diskusinya, banyak membahasnya, banyak tanyanya. Jalannya jarang. Kita bahas secara detail kira-kira ya. Waktunya tahajud yang afdol itu sepertiga malam itu jam 3 pas, apa kira-kira jam 3 lebih 15 apa jam 3.30. Itu diskusi ini ngono. Sholat ndak Pak. Kamu diskusi tentang terawih itu 20 apa 8, mati-matian nyari dalil yo. Terus ndak terawih. Itu namanya kamu sibuk memperdebatkan apa itu orang baik, tapi kamu ndak jadi orang baik. Jadi sudah diselesaikan saja debatnya, diskusinya, bahasnya. Ayo jalan dengan kebaikan masing-masing yang kita yakini. Makanya Al-Quran itu secara tegas motong, mungkin itu semacam motong debat ya. Memang Allah menciptakan manusia itu beda-beda, syir'atan wa minhajan. Ada aliran-aliran, ada pendapat yang berbeda, ndak apa-apa. Liab luwakum fima atakum, untuk mengujimu, ndak apa-apa memang. Kamu diuji dengan perbedaan itu. Selanjutnya fastabiqul khairat. Jadi orang baik, berlomba-lombalah jadi orang baik, bukan berlomba-lomba mendiskusikan kebaikan. Jadi rumus pertama itu, kalau kita berlomba-lomba jadi orang baik, hidup kita sendiri dan bersama orang lain insya Allah juga baik. Hari ini kan kita tidak berlomba-lomba dalam kebaikan, tapi berlomba-lomba sering-sering nyari salahnya orang lain. Terus akhirnya debat, mana yang lebih benar, mana yang lebih salah. Akhirnya tidak ada yang menjalankan, isinya debat. Maka rumusnya Marcus Aurelius, jangan buang-buang waktu untuk memperdebatkan apa itu orang baik. Jadilah orang baik saja. Rumus yang kedua, kita harus melakukan kebaikan kepada orang lain sesederhana kuda lari. Lebah menghasilkan madu atau kebun anggur membuahkan anggur, masa demi masa, tanpa memikirkan lagi anggur yang telah dihasilkan. Jadi melakukan kebaikan itu jangan perhitungan. Sudah berapa ribu ya bulan ini aku sedekah, itu perhitungan. Biasanya orang yang masih perhitungan itu masih nunggu balasan. Aku sudah sedekah sekian juta, baliknya 7.000 kali lipat. Kalau sekian juta kali 7.000, wah aku nanti dapat sekian. Itu masih perhitungan namanya. Janganlah lakukan kebaikan kepada orang lain alamiah saja, karena memang tugasmu untuk melakukan kebaikan itu. Kayak kuda lari, kayak lebah bikin madu. Lebah itu kan bikin madu, terus madunya mbok ambilin, mbok minumi, kan dia tidak protes. Jadi coba bisa demo mereka, itu kamu susah nggak dapat madu. Saya membayangkan kayak ayam itu demonstrasi, nggak mau bertelur saja. Untuk berapa kerugian manusia, pengusaha-pengusaha telur dadar, pengusaha-pengusaha martabak itu bisa tutup semua. Tapi mereka kan nggak mikir ke sana. Dan kamu nggak pernah terima kasih sama ayam, bebek, dan kawan-kawan. Hidupmu sangat tergantung di sana. Mereka sudah menjalankan tugasnya dengan baik, tinggal kamu jalankan tugasmu. Kamu melakukan kebaikan kok masih nawar, masih nunggu balasan, masih minta dikasih pahala double.
Jadi jalankan kebaikan itu secara natural, alami. Tanpa harus mikir, tanpa harus nagih-nagih kamu dapat apa. Jadi rumus kedua itu. Rumus pertama, jadilah orang baik saja, titik. Rumus kedua, jalankan kebaikan secara alamiah. Tidak perlu terlalu banyak mikir, terlalu banyak pertimbangan. Apalagi yang engkau harapkan saat membantu orang lain? Tidak cukupkah bahwa engkau sudah menjalankan tuntutan alam? Engkau meminta imbalan juga? Nah, itu pertanyaannya Markus. Seolah-olah matamu mengharapkan balasan juga saat melihat atau kakimu saat berjalan. Padahal untuk itulah keduanya diciptakan. Bayangkan kalau mata juga minta gaji, kakimu setelah dipakai jalan lari banyak, aku capek sekali, ini harus dikasih kompensasi, kan tidak begitu. Ya memang tugasnya kaki untuk jalan, tugasnya mata untuk melihat. Mereka tidak minta pahala, mereka tidak minta bayaran darimu. Kakimu kan nggak teriak-teriak, ayo aku sudah capek ini, saatnya pijet, kan ya tidak begitu. Kakinya menerima saja. Oke, jadi rumus kebaikan ada dua. Yang pertama, jalankan apa adanya. Yang kedua, jalankan secara alamiah. Lawannya kebaikan itu kejahatan, kesalahan. Katanya Markus, ingatlah siapapun yang melakukan kesalahan, ia bersalah pada dirinya sendiri. Siapapun yang melakukan ketidakadilan, ia melakukannya pada dirinya sendiri. Yang dilakukan apa? Membuat dirinya jahat, mengacaukan ritme alamiahnya sendiri tadi. Kesalahan apapun yang kamu lakukan itu sebenarnya kamu sedang bersalah pada dirimu sendiri. Man amila solihan fali nafsih wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa beramal baik itu untuk dirinya sendiri, dan barang siapa beramal jelek juga untuk dirinya sendiri. Kalimat ini cocok sama dalil itu, meskipun ini jauh lebih dulu, karena ini tahunnya kan Masehi awal. Jadi kebaikan itu lawannya salah, dan ketika kalian melakukan kesalahan, yang kamu hancurkan adalah dirimu sendiri, bukan orang lain. Meskipun salahnya pada orang lain. Ini rumus selanjutnya, kebalikannya rumus tadi. Sama-sama simpelnya. Kalau tidak benar ya jangan dilakukan. Kalau tidak baik, tidak benar untuk dikatakan, ya jangan dikatakan. Rumus selanjutnya, jangan bertindak seolah engkau akan hidup 10.000 tahun lagi. Kematian akan menggantungmu. Saat engkau masih hidup, milikilah dan masih memiliki kekuatan, lakukan kebaikan. Karakter yang sempurna itu hidup setiap hari seakan ini hari terakhir, tanpa membuat kacau, tanpa tidak peduli, tanpa pura-pura. Jadi lakukan kebaikan sekarang. Tidak usah nunggu nanti, tidak usah membayangkan besok lah Pak, kalau tua Pak saya tobat, saya mau nyufi, saya mau nyepi, zuhud, uzlah. Lah kok nunggu besok? Durasi kita terbatas loh, sementara loh. Kalau kamu berbuat baiknya nunggu, nanti kalau tidak sempat berbuat baik gimana? Ya lakukan sekarang sesuai powermu, sesuai kekuatanmu. Saya sedekahnya besok aja loh Pak, kalau kaya loh. Iya kalau kamu kaya. Kalau enggak kan sumpek lagi kamu. Ya sudah, sejangkaumu, kekuatanmu berapa sekarang, sedekahlah. Nunggu apa lagi? Kamu membayangkan hidup 10.000 tahun lagi? Ya tidak mungkin, katanya Markus. Sepanjang-panjang usiamu paling berapa? Jadi orang baik dan segera lakukan kebaikan. Tidak usah terlalu banyak rumus.
Nggak usah mikir, sebentar Pak, saya ingin tepat dulu, saya ingin nunggu dulu kalau jiwa saya sudah siap, sudah matang, baru saya hijrah Pak. Nggak usah. Begitu kamu tahu itu kebaikan, jalankan. Nunggu Pak, mental saya belum siap Pak. Lah nunggu kapan lagi? Wong kamu ndak bisa jamin umurmu bisa sampai besok pagi apa bisa sampai minggu depan. Jadi lakukan kebaikan sekarang. Oke. Kemudian rumus kebaikan yang lain dari Markus adalah jangan terlalu ribet, terlalu peduli, terlalu sumpek dengan pandangan komentar orang lain, keburukan-keburukan orang lain. Kita ini berbuat baik jarang, lebih sibuk bahas keburukannya orang lain. Itu kalau dikalkulasi kita itu defisit. Jadi bahas salahnya orang terus. Itu kan defisit namanya. Berbuat baiknya jarang. Katanya Markus adalah sesuatu yang menggelikan. Menggelikan itu berarti hasilnya orangnya harusnya ketawa. Saat orang tidak menghindar dari keburukannya sendiri, yang ini mungkin dilakukan. Namun orang lebih suka menghindar keburukan orang lain yang tidak mungkin dilakukan. Yang kita bahas selalu keburukan orang lain. Yang ini susah, bahkan tidak mungkin untuk dilakukan. Orang lain punya dunianya sendiri. Yang lebih gampang adalah mengubah keburukanmu jadi kebaikan. Tapi itu tidak kamu lakukan. Kamu lebih sibuk dengan keburukannya orang lain. Seolah-olah kamu ingin orang lain itu jadi baik. Padahal itu susah karena menyangkut orang lain. Bahkan tidak mungkin. Sibuklah dengan keburukanmu untuk jadi baik. Ini lebih mungkin karena kamu yang menguasai dirimu. Nah, ini rumus kebaikan. Jadi jangan capek habiskan energimu untuk keburukannya orang lain. Orang lain itu tugasmu paling mentok kan mengingatkan. Dia berubah atau tidak di luar kuasamu. Yang lebih kamu kuasai dirimu sendiri. Mau berubah atau tidak kan tergantung dirimu. Harusnya kamu lebih sibuk di sini, tapi kamu tidak sadar, tidak mau melihat keburukanmu. Yang kamu lihat selalu keburukannya orang lain. Oke, ini nasihatnya Markus. Yo rasane kan koyo kamu belajar akhlak kan malam hari ini. Padahal ini filsafat akhlaknya Romawi zaman awal abad Masehi, tahun 100-an Masehi. Ini setiap yang saya omongkan bisa kamu carikan dalilnya. Kamu cari Qur'annya apa hadisnya, insya Allah ada. Kamu pakai bahan khutbah Jumat besok. Ya. Katanya Markus, saat bertindak jangan menunda-nunda, saat berkata jangan membingungkan orang lain. Saat berpikir jangan sesat. Latihan berpikir yang jernih. Jiwamu jangan pasif atau agresif. Pasif itu tidak ngapa-ngapain, agresif itu menyerang orang lain. Hidupmu jangan hanya mencari keuntungan. Nah, ini rumusnya. Lakukan kebaikan segera, jangan ditunda-tunda. Kalau ada perlunya ngomonglah yang bisa dipahami orang dan bermanfaat. Jangan ngomong yang cuma membingungkan orang, apalagi menyakiti. Berpikirlah yang jernih. Kemudian mentalmu harus mental aktif, tapi tidak agresif, apalagi pasif. Aktif itu selalu mengejar, mencari yang lebih baik, lebih benar. Kalau agresif itu menyerang orang lain, nyari-nyari kesalahannya orang lain. Kalau pasif itu tidak ngapa-ngapain, nunggu takdir. Jangan pasif, jangan agresif. Terus
Hidup jangan hanya menggunakan kalkulasi untung rugi. Kamu akan kecewa. Kamu akan kehilangan banyak malahan. Setiap kali mau melakukan kebaikan, kalau kamu hanya nyari kalkulasi untung ruginya, akan ada sangat banyak hal yang terlewat dalam hidupmu nantinya. Maka Markus ngasih rumus 5 itu. Bertindak jangan ditunda, berkata jangan membingungkan, berpikir jangan sesat, jiwamu jangan pasif atau agresif, hidupmu jangan hanya mencari keuntungan. Kalau apapun yang kamu lakukan mencari keuntungan, yang ketemu justru adalah kerugian. Nah, ini rumusnya hidup. Ini enak kalau diceramahkan, kalau dijalankan berat. Ya, kalau ngomong kan enak, kamu mantuk-mantuk, oh iya Pak, bener Pak. Cuma ya nanti keluar dari sini ya kembali ke asal. Kindness is unconquerable. Kebaikan itu tidak terkalahkan selama without flattery or hypocrisy. Selama tidak dibarengi flattery, kesombongan atau kemunafikan. Kemunafikan berarti baiknya pura-pura. Flattery berarti baiknya berpamrih dipuji, untuk kamu bahan menyombongkan diri. Jadi kebaikan itu akan rusak kalau kemasukan flattery dan hipokrisi. Flattery berarti ada pamrihnya, dan hipokrisi berarti kamu sebenarnya tidak melakukan kebaikan, cuma pura-pura. Kalau baikmu tulus, tidak pura-pura, maka kebaikanmu tidak akan ada yang mengalahkan. Unconquerable. Mungkin pakai rumus ini yang dipakai oleh Markus, sehingga sedahsyat apapun kepahitan hidupnya, kesulitan yang dia hadapi, dia bisa bertahan sampai akhir dan jadi salah satu kaisar paling menonjol